Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sedang memasuki periode terburuknya sejak organisasi tersebut didirikan hampir 100 tahun yang lalu. Mereka akan mendapatkan sanksi berat akibat kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Dampaknya, Timnas Malaysia kemungkinan akan mendapatkan pengurangan poin setelah ketujuh pemain tersebut berlaga di kualifikasi Piala Asia. Keputusan FIFA untuk menolak banding semakin menegaskan bahwa FAM bersalah atas kasus pemalsuan dokumen. Mereka terbukti mengubah tempat lahir kakek atau nenek tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia agar memenuhi syarat. Akibatnya, ketujuh pemain naturalisasi tersebut mendapatkan sanksi larangan bermain selama 1 tahun dan juga denda finansial. Selain kasus pemain naturalisasi Malaysia yang tengah menjadi perbincangan publik, dunia sepak bola Indonesia pun kembali diguncang kabar mengejutkan dari markas besar FIFA di Swiss. Ya, kali ini bukan kabar kemenangan atau prestasi membanggakan, melainkan sanksi berat yang dijatuhkan langsung kepada PSSI dan dua pemain penting Timnas Indonesia, yaitu Shane Patinama dan Tom Haye. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Kenapa dua pemain yang baru saja jadi tumpuan harapan Garuda malah harus absen panjang? Dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap di video kali ini. Semuanya berawal dari laga panas Indonesia kontra Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang seharusnya jadi ajang pembuktian Garuda, justru berubah menjadi laga penuh ketegangan. Di tengah tensi tinggi, beberapa keputusan wasit asal Tiongkok Manning dianggap sangat merugikan Timnas Indonesia. Dari tribun, sorakan penonton semakin keras. Emosi pun memuncak, hingga akhirnya botol-botol plastik mulai berterbangan ke tengah lapangan. Momen itu terekam jelas. Jay Itzes, sang kapten, bahkan terlihat berinisiatif memunguti botol-botol itu satu persatu. Sebuah tindakan terpuji di tengah suasana panas. Namun sayangnya, peristiwa ini justru menjadi catatan hitam yang kini berbuntut panjang. FIFA, melalui Komite Disiplin, akhirnya menjatuhkan sanksi resmi kepada PSSI. Dalam laporan yang dirilis pada 6 November 2025, Indonesia disebut melanggar pasal 17 dan 17B tentang ketertiban dan keamanan pertandingan, serta pelemparan benda ke lapangan. Akibatnya, PSSI harus membayar denda sebesar 50.000 franc Swiss atau setara lebih dari 1 miliar rupiah. Angka besar yang tentu menjadi tamparan keras, apalagi di tengah usaha PSSI memperbaiki citra dan disiplin supporter di level internasional. Tapi yang paling menyita perhatian publik, bukan hanya sanksi kepada federasi, melainkan hukuman yang dijatuhkan kepada dua pemain naturalisasi, Shane Patinama dan Tom Haye. Keduanya dianggap melanggar pasal 14 dan 14.I.J, yakni tentang perilaku tidak pantas dan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan. FIFA menyebut, dalam laga melawan Irak itu, Haye dan Patinama melakukan protes keras kepada wasit. Debatan panas pun terjadi, hingga ofisial tim Sumarji turun tangan dan akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dari kejadian tersebut, FIFA memberikan sanksi berupa denda 5.000 franc Swiss atau sekitar 103 juta rupiah per pemain, serta larangan bermain selama 4 pertandingan ke depan. 4 laga tanpa dua pemain penting tentu bukan hal kecil bagi Timnas Indonesia. Apalagi keduanya selama ini dikenal sebagai motor permainan di lini tengah dan sisi kiri pertahanan. Menanggapi keputusan ini, FIFA menegaskan bahwa keputusan Komite Disiplin diambil berdasarkan kasus per kasus dengan mempertimbangkan situasi di lapangan. Meski begitu,
FIFA tetap membuka peluang banding, namun harus mengikuti prosedur dan batas waktu yang ketat. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI, apakah mereka akan mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut. Publik tentu berharap ada langkah tegas, bukan hanya untuk mengurangi hukuman, tapi juga untuk memperlihatkan posisi Indonesia sebagai negara yang serius menegakkan disiplin sekaligus menjaga keadilan di dunia sepak bola. Absennya Patinama dan Haye jelas menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Bayangkan saja, 4 pertandingan ke depan, timnas akan berlaga tanpa 2 pemain yang punya peran penting di setiap serangan dan pertahanan. Belum lagi pada FIFA Matchday November 2025, timnas senior Indonesia tidak akan tampil, karena jadwal tersebut dialokasikan untuk timnas U22. Artinya, persiapan tim senior bisa sedikit terganggu, apalagi sampai sekarang belum ada kepastian soal siapa pelatih kepala baru yang akan menahkodai skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengkonfirmasi bahwa 5 kandidat pelatih telah diseleksi. Namun nama-namanya masih dirahasiakan untuk menjaga fokus dan situasi internal tim. Langkah ini memunculkan rasa penasaran besar di kalangan penggemar sepak bola nasional. Siapa kira-kira pelatih baru timnas nanti? Apakah wajah lama yang sudah mengenal kultur Indonesia, atau sosok asing dengan visi baru yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, masa depan timnas Indonesia kini berada di titik krusial. Terlepas dari sanksi yang dijatuhkan FIFA, kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai hukuman, tapi juga pelajaran besar. Bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang disiplin, sportivitas dan tanggung jawab baik di lapangan maupun di tribun penonton. Bagi pemain, ini pengingat bahwa emosi harus dijaga. Bagi supporter, ini ajakan untuk tetap mendukung dengan cara yang bermartabat. Dan bagi federasi, ini momentum untuk memperkuat sistem agar insiden seperti ini tidak terulang lagi. Garuda mungkin sedang tertatih, tapi percayalah, burung Garuda selalu tahu cara untuk kembali terbang tinggi. Karena cinta kita pada merah putih, takkan padam hanya karena badai sesaat. Itulah rangkuman lengkap sanksi FIFA terhadap PSSI, Tom Haye, dan Shane Patinama. Bagaimana menurut kamu? Apakah sanksi ini terlalu berat atau memang pantas sebagai pembelajaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update seputar dunia sepak bola Indonesia.